LSD adalah narkoba jenis psychedelic. Saatnya bahas Champions League. Opening macam apa itu anjing? Lo harus dipertanyain sih. Parah. Tahu zat-zat begitu anjing. Ada dokumenterinya dia. Enggak lo pemakai. Astagfirullahaladzim. Enggak lo guys. Astagfirullahaladzim. This a new level of Karim gimmick. Udah pasti kita akan bahas Champions League hari ini di Grombol, ya nggak? Betul dong. Betul. Banyak banget match-match seru. Setuju Gundo? Setuju. Emang ada yang nggak seru ya? Gue nanya. Setuju. Ada sih tapi ntar. Baca match bagus-bagus. Bagus. Ini dua-dua bilang mau ngomong. Ya nggak Rim? Nggak ada yang Rim, ngomong, nggak sudah saatnya Rim. Arsenal pindah ke La Liga Rim. 7 kemenangan beruntun, menang lawan tim La Liga, bantai Real Madrid, bantai Atletico Madrid, menang Villarreal, menang Athletic Bilbao, menang Sevilla, semua kita menangin Rim. Mungkin emang saat Arsenal ke La Liga untuk juara Rim. Tadi Premier League juara 2 mulu, mending kita ke La Liga aja Rim. Karena masih ada Barca. Nah, sama Barca kalah 2 kali tapi 36-nya menang Rim. Juara 2 Jadi aja. juara 1 Rim. Juara 2 juga. Ya nggak tahu juga sih. Iya. Tapi La Liga. Pokoknya kita bakal bahas match-match banyak ada, tapi jangan lupa sebelumnya subscribe Grombol karena Grombol OTW 1 juta subscriber. Oke. Amin. Amin. Oke. Kalau kita 1 juta subscriber di akhir bulan ini, kita bakal botak 3 talent Grombol botak. Rim. 5 deh. 5. Gua siap botak kumis, botak bewok semua. Kalau Alis. kita Alis nggak apa-apa. Biar bisa lihat tuyul. Buta yang ada bukan lihat tuyul. Pokoknya jangan lupa kita juga di Telegram ada Clipper. Pokoknya banyak deh. Kita langsung aja kali bahas ke match pertama. Match yang comfortable win. Gue ngelihat match di mana anak muda nunjukin gigihnya, tajinya. siapa itu Rim? Walaupun ada kartu merah yang gue pertanyakan. Siapa itu Rim? Barcelona melawan Olympiakos. Barcelona. Oh, lu kira gue mau bahas Chelsea kan? Barcelona melawan Olympiakos yang skornya berapa Bang Gundo? 6-1. 6-1. Barcelona itu ngajarin Rim, ketika musuh kartu merah itu bantai. Bukan cuma yang 1-0, apalagi kartu merahnya 2. Gitu loh. Oh, lu bahas sampai ke La Liga nih nyerangin. Nah, maksudnya Barcelona tuh jadi gua rasa benar-benar memanfaatkan Peluangnya. kapasitas pemain lawan yang berkurang. Semua finishing lo biasa. Lu lihat Rashford nggak finishingnya? Itu ya Dua-duanya itu kayak di MU beberapa tahun lalu. nggak sama tahun. Fermin Lopez Tapi Hat-trick, finishing. gila. dan gol-golnya bagus loh. Iya. Dia cari posisinya, dia finishingnya, timingnya. Menurut gua, Menurut gue Fermin Lopez is a very good, cappingnya bagus banget. wah, Gue sangat cinta gila. main yang bisa capping. Tenangnya yang gue demen. Tenangnya itu dia. Dan Dan gol pertama nggak tenang, apaan orang diambil bolanya Yamal. Gol pertama bola Yamal diambil. Dani Olmo wajib waspada nih. Kalau Iya. karena kan Olmo beberapa bulan terakhir justru penampilan menurun dan ini bisa diambil alih sama Fermin. Pasti Ya walaupun ada kebobolan 1, tapi ya ini it's a good buat Barca yang apalagi secara yang pertandingan kedua kan kalah ya. Yes. Lawan siapa gue lupa 2-1 tuh. Dan apalagi nanti mau El Clasico, jadi ini modal yang sangat penting. Nah, ini Karim tadi nyinggung-nyinggung kartu merah nih. Iya, diving. Tapi kan tuh second yellow. Second yellow, betul. Lu tuh harus tahu, penonton tuh kadang nggak paham. Second yellow itu paling rentan buat kartu merah. Bener, karena kalau orang kena second yellow pasti merah. Bukan maksudnya Iya. untuk lu chance dari kalau kayak gitu, misal dia belum kartu terus langsung merah, itu baru Oh, berarti dari kosong ke kuning sama kuning ke merah lebih beda cepat dong. kuning ke merah. Wasitnya ngasih peringatan. Iya. Gitu. Jadi ya walaupun tindakannya tidak terpuji, cuman ya gimana ya, lu udah kartu kuning nasib lu. Dan walaupun dengan 11 main, gua nggak yakin juga Olympiakos bisa menang atau enggak bisa mengimbangi. Dan ini menurut gue juga karma yang punya Olympiakos si Marinakis. Karena Iya dia sih. mencat Ange Postecoglou, karena dia Saya enak jidat mempermalukan sih. Nuno Espirito Santo. Dia weekend kemarin Forestnya dibantai, sekarang Olympiakos Olympiakosnya dibantai. Tapi fun fact, kipernya Olympiakos itu kan si Solakis. Solakis ini adalah kiper rising terbagus salah satu yang gue tahu. Sekarang. Aslinya sekarang. Cuman ya di match kemarin abis telek jujur. Iya. Dan gol siapa tuh yang si Roni Bakji tuh dia di kanan kayak capping kayak apa sih dia kayak nge-skill. Fermin. Fermin ya, yang dia nge-skill, wah skillnya mewah. Elastiko Wah, dia. Itu gila, Elastiko keren banget mewah tuh. itu elastikonya. Dia Cuman ngambil asisnya karena kepleset itu juga mewah. Dan gue suka banget, Iya, gue suka expect. banget sama strikernya Barcelona, MBE.
MBE Marcus Rashford itu jagonya parah ini orang. Emang di MU pun jago, gue juga Iya, bingung. jago. Orang-orang nih kenapa pada ngata-ngata ini nggak ada, gue nggak pernah mau dijual, nggak pernah ada mau apa. Mungkin Gak bisa. 12 gol assist dalam 10 pertandingan. itu. Ya. Itu emang ini bukan striker main-main. Dia akan nunjukin dia sejago apa. Dia akan menang Champions League dengan Barcelona, tapi habis itu balik ke United untuk menang Premier League. Kan masih loan ya kan. Angan-angan terlalu jauh itu, Rim. Aku mendukung Barcelona. Menurut gue tampilnya apik, dan ini menurut gue teguran untuk a glimpse of El Clasico ball. Yes. Yang menurut gua akan dibombardir dengan defense seperti itu. Jujur defense Barcelona gue pertanyakan sama sekali. Oh ya, itu juga jadi Sangat gue pertanyakan. Apalagi kipernya Szczesny ya. Betul. Kalau dulu bagus musim Sheffield kemarin. bagus, cuman kan di sebelum-sebelumnya jelek. Kalau dulu ada Inigo Martinez sama Pau Kubarsi, Inigo Martinez menurut gua salah satu pemain yang punya pengaruh besar di kesuksesan Barcelona musim lalu. Ini bahaya sih lawan Madrid. Bahaya banget. Emang rapuh banget. Golnya Olympiakos itu ya walaupun penalti, cuman kan hasilnya nggak penalti kan? Iya. Itu kurang penting. Itu iya, Wasit gue kurang juga, penting sih. gue juga bingung ngapain lo kasih handsball orang gol. Iya. Ya, Agak mungkin aneh. biar clean sheet kali Barkanya. Bisa. Itu dipertanyakan tuh wasit sumpah. Maksudnya harusnya kan play on aja gol-gol gitu. Iya. Iya, abis gol, sorry, penalti. Gitu. Aneh sumpah. Dan itu gak kena kartu yang gue nek. Ah, Padahal sengaja tangannya mukul bola. Iya. Emang wasitnya agak-agak sih. iya, gue good luck buat Barcelona. Semoga defense bener. Kalau karena defense nggak bener, akan dimakan total sama Madrid. Abis ini kita bahas satu tim yang menurut gue tim underrated. Salah satu underrated match di minggu ini adalah Apa? Khairat Almaty melawan Pafos FC. Itu gua nonton full. Seru. Seru tapi. Kartu merah siapa itu yang kartu merah? Menit berapa? Korea. Menit berapa? Menit 2. Dan yang ngegolin Pafos, cuma offside. Cuma offside. Lo bayangin nggak? Kipernya Khairat Almaty ratingnya berapa? 10. Di gue 9,1. Di SofaScore, lo bayangin 10 mat. Save 5. Padahal dia 11 pemain, lo bayangin. Ini gila sih. Ini yang David Luiz 2 kali shoot, save gila tuh kiper. si Pavosnya away ya. Pavosnya away. Iya. Gak sehat tuh game. Tapi sumpah kipernya lu harus lihat terbang lu. Gue nonton Iya. kebetulan kan gue live kan Mas ini. Live. Makanya gak ada yang join, gue bingung. Di situ bener-bener match. Enggak, ini beneran mau dibahas. Enggak. Kan tadi gua ngikutin dulu. Enggak, Gua ini kan kan ngikutin ngikutin lu, arahan mau lu kapten. kemana? Mau kemana nih? Kan lu kapten. iya, Lu yang- bener-bener. Yang ngebawa Yang perahu. ngikutin, yang main itu aja udah. Oh, iya, maaf. Yang Maaf. tet. Nah, itu ngikutin tuh. Oke, berarti Tapi gua kita nonton bahas highlight ke 20 match menit. yang gue pribadi gue ngerasa ini match nunjukin kalau misalnya Enggak sesuai ini ya. tim ini Talking point gue agak. ada talking point. Menurut lo? Emang Nggak, sengaja lu nggak kirim atau lu kirim tadi, Pak? deh. Emang Gue sengaja. tadi nih jadi orang. gue harus. Gua lagi liatin harus aja nggak maunya apa sih? scroll kan gitu. Maunya apa sih nih orang, dimin aja. Oh, maaf guys. Ayo kan. Oke. Jadi kan kita enak urut ya tuh. Udah benar maksudnya. Oh, dia ngikutin nih Iya. Barcelona. Lah mana nih kan? Tiba-tiba ke Khairat. Iya maaf nih manusia. Kita bahas match yang menurut gue nunjukin kalau misalnya timnya ini bener-bener lagi bonding banget. Bener-bener timnya kehilangan kaptennya pun malah jadi lebih jago. Ya itu. Arsenal Damn. menang ngebantai Atletico Madrid. Tapi gue pribadi gue gak ngatain, wallahi gak ngatain. Gue harus disclaimer dulu nih. Oke, apa? Gue harus disclaimer dulu, gue gak ngatain, wallahi gak ngatain. Iya. Cuman match ini skornya gak menggambarkan matchnya. Gue rasa Menggambarkan menurut gue. Karena itu namanya momen ketika lu. Jadi gini, kita breakdown match ini. First half kita punya chance di early Eze kena tiang, habis itu Declan Rice follow up tapi ketinggian. Habis itu matchnya cenderung ya namanya Arsenal possession masih kontrol, tapi sebenarnya dua tim itu sedikit hati-hati, coba ngandelin counter, mainnya agak safe, agak cenderung boring juga, itu gue akuin. Tapi Atletico dari awal udah kelihatan ngincer sisi kanannya Arsenal, bola selalu di kanan-kanan, tapi Alvareznya gue akuin mewah banget dari babak pertama itu sempat ada Gabriel salah passing, dia langsung shoot kan? enggak langsung itu di babak kedua. Yang dia langsung lari, Gabriel udah hampir mau di capping, mau dilewatin, mau di shoot sama Alvarez, tiba-tiba Saliba datang. nggak, yang babak pertama yang Raya lepas bola. Oh itu iya itu Raya kayaknya lagi dablek aja di momen itu. Iya, enggak tiang out. Flashing jauh. Jadi si Raya tuh mau ragu-ragu dia mau ngebuang atau dia mau ngedribbling. Ternyata
dia milih dribbling tapi langsung dihajar sama si siapa Simeone apa siapa gitu di kanan. Out tuh langsung dicepet throw innya cepet. Throw in ke Alvarez sama Alvarez langsung Langsung di-shoot. Itu kalau Alvarez sabar maju dikit itu bisa gol. Bisa gol. Nah, tapi intinya itu second half early-nya Arsenal ningkatin tempo tapi belum segitunya. Jadi momen lah Declan Rice set piece dan ini bukan corner, beneran dari free kick tapi tuh bendingnya mewah banget sih anjing. Dan Gabriel bisa loss juga dari situ setelah di marking langsung lari. Nah, di situ menurut gua kesalahan Atletico adalah sebenarnya bukan salah sih. Itu sebenarnya si Diego Simon tuh inisiatif untuk ngejar gol. Langsung masukin 3 pemain, Baena, Gallagher, sama lagi gue lupa siapa. Cuman di situ sama Ruggeri, tapi Arteta di situ langsung counter strategi, langsung Mas Lewis Kelly taruh tengah. Nah, itulah kejadian momen golnya Martinelli yang dia Miles dribbling dari tengah. Golnya mewah itu. Mewah, langsung umpan ke Martinelli langsung. Bedanya season lalu kita ada momen begitu juga, cuman Martinelli take too much touch, akhirnya Donnarumma save. Kali ini Martinelli do the right thing, langsung first touch langsung shoot, ya Oblak nggak ada chance itu langsung. Nggak itu Martinelli habis dikasih videonya sama Calafiori nih, gua unjuk ya. Iya. Kalau habis gue dribble gini, gue passing ke lo langsung ke Zakanyi, first time aja. Oh iya, di situ Atletico langsung bener-bener langsung main nyerang. Open space-nya kebuka, Arsenal akhirnya take opportunity, Gyökeres gol, dan lagi-lagi corner terakhirnya juga mewah. Kali ini nggak langsung sama Gabriel disundul, tapi Gabriel oper ke Gyökeres. Gyökeres 2 gol, man of the match. Bro, man of the match harus Gabriel sih. 14 menit. Man of the match menurut gue pribadi antara Eze atau Zubimendi atau Luis Kelly juga mewah. Itu 3. Zubimendi mewah banget. Gue bingung sama Gyökeres. Hah? Gabriel lah. Gabriel oke lah. Nggak, cuman Eze, babak pertama temponya tuh dari Eze yang ngasih run through ballnya. Iya, emang. Babak kedua itu Zubimendi bener-bener dia yang take on. Dia yang gol pertama kan karena Zubimendi. Gol pertama yang free kicknya. Pertama free kick dong. Gol pertama. Gue lupa lah. Nih. Nah, enggak ada. Gue gak tau apa namanya. Lu kayak lu ini deh ke ini yang momen yang dia ngeflick ke Gyökeres habis di save Oblak. Nah, itu iya. Itu kan ya. Zubimendi mewah menurut gua. Eze mewah, Luis Kelly mewah. Gua masih enggak ada nama Gyökeres tapi. Dan juga gua sukanya Rim juga setelah kita unggul 4-0, Arteta langsung ganti pemain banyak banget. Mosquera masuk, Norgard masuk, ini masuk, dan Zubimendi dapat kartu kuning. Alhamdulillah. Kenapa kartu kuning? Alhamdulillah karena dia bisa rest next match lawan Slavia Praha dan bisa fit ketemu insyaallah lawan Bayern Munchen, bisa fit daripada kuningnya lawan Slavia Praha. Lawan Bayernnya dia kartu kuning ya kan. Jadi ya ada blessing in disguise. Cuma ini menandakan lah bahwa emang Atletico dan pelatihnya itu overrated lah. Tapi Alvarez pak gila itu Oblak menurut gue yang udah mulai hilang. Oblak emang overrated. Oblak bukan overrated. Oblak hilang. Oblak tuh kelamaan dipasang. Enggak sih. Harusnya dari sekarang tuh udah mulai berani ganti. Lah itu kan habit. Itu habit dibangun pelatih dari zaman Thibaut sampai DG ya, Thibaut Courtois. Oblak tuh sama template-nya. Tapi yang paling jelek kayak Oblak di antara dua ini. Iya, Oblak dimainin terlalu lama loh ini Oblak. Emang nggak dilepas aja, bukan terlalu lama. Yang lainnya kan dibeli. Gak laku Pak, karena biasa aja. Enggak, bukan karena nggak laku, biasa aja. Gak laku, maksudnya kalau kayak De Gea tuh. Enggak, posisi kiper nggak ada yang kebutuhan juga. Paham, tapi dia Rice-nya udah late banget. Rice-nya udah late banget. Kedua biasanya ya kiper semakin usia. Kayak Keylor Navas deh kita bahas. Keylor Navas itu kan diambil Madrid usia 28. 29 gitu Costa Rica kan. Sekarang umur Oblak berapa Bang? 30, 31. Iya masih oke lah. Ya oke lah kalau dia maksudnya kenapa gue bilang gak laku ini 2025. Dia kan kelihatan dari 2019. Which is umur dia 25, 26 gitu loh. Dan emang ya udah, dia stopper kiper biasa. Mungkin MU mau beli, mungkin MU buat nemenin Lamans. Di saat itu gak ada yang butuh masalah Sen. Siapa yang butuh? Iya benar. Posisinya siapa? Semua tim anggap ya, semua tim lagi kipernya prime. Kecuali Arsenal ya. Arsenal gak punya kiper saat itu kan? Saat itu ya. Iya. Saat itu ini ngomong 4 tahun yang lalu kan. Kita ngomong semua tim besar siapa kipernya? Madrid, Courtois, Liverpool, Alisson. Inter Milan? Iya, Inter Milan. Yang lu pakai jersey? Iya. Juve Szczesny. Iya, maksudnya kan sebenarnya itu tipikal kiper Juve sih. Szczesny kiper Juve. Enggak, Oblak menurut gua tipikal kiper Juve. Enggak lah, tipikal kiper Arsenal lah gede. Harusnya Arsenal sekalian. Jadi kalau corner maju juga kipernya. Iya. Cuma ya artinya yang awal mungkin game boring, cuman ya menandakan bahwa ya musim terakhir Simeone
cabut lah udahlah. Jadi kemenangan atas Real Madrid juga dipertanyakan tuh sebetulnya. Madrid yang salah apa Atletico Madrid yang terlalu kuat? Kalau tiba-tiba sama Arsenal bisa dibantai 4-0. Tapi Arsenal jago ya intinya dua-duanya kita bantai itu aja sih. Belum juara loh. Apa dong? Apa lah. Soalnya apa? Statistik, yang penting data. Yang penting data bro. Kalau saya kalau di bawah UCL mana bro? Gue gak bisa jawab apa-apa. Bener. Atletico juga nggak bisa jawab apa-apa sih. Iya juga sih. Sama aja. Udah deh capek gue bahas nih tim. Pokoknya Arsenal take Nah tapi ada kejadian lucu Rim. Sehari sebelumnya abis latihan di Emirates, kan ini mau mandi air hangat. Oh iya nih, ini alasan kalah nih. Ini Air alasan panasnya kalah. dimatiin aja. Bukan dimatiin, maksudnya mati aja. Ya cuman kayak gue ngerasa situ ada. Kalau kita tahu pakai keisengannya Arsenal mungkin ya disengaja, tapi walaupun nggak ada bukti disengaja. Alasannya kan mungkin lagi ada rusak atau water gimana. heater Tapi juga jujur, lebay. Apa? Lo kan habis latihan, mandi air dingin lah. Iya, Recovery. manja banget. Dingin Biasa bro, mandi es London batu bro. kan. Apa? Biasa mandi es batu Pak deh. Ini kan recovery lo Dingin. habis latihan. London lagi Enggak, biasa mau tuh winter. kalau habis latihan siang, kalau habis latihan malam tuh air panas. Nah, mereka bisa Jadi tidur. Hah? Mungkin kena air dingin seger lagi malamnya. Iya, segar lagi mereka main WS. Begadang. Udah kita lanjut aja kali ke Oke. game yang menurut gua sama sekali tidak menarik. Ya itu. Villarreal Manchester City. Skip. Oh, kok skip? Nah, tapi ini ada satu bukan inovasi sih. Pep membawa sesuatu hal yang dia pernah lakukan sebelumnya. Menjadikan Stones Iya. CDM lagi. Wah, itu dan mewah. gak cuma CDM, kadang-kadang advance masuk hampir ke box. Itu langsung kan dibilang kalau Nggak misalnya ada. itu Stones era treble is back. Iya. Dan lawan Villarreal sih solid, kembali Donnarumma menjadi pembeda. Ada beberapa save terutama yang syuting luar kotak penalti, gue lupa siapa tuh orangnya. Terlalu santai buat Donnarumma itu save anjing. Iya. Gue kesel banget nontonnya sumpah. Donnarumma nih. Dan Savinho terbang. gue akhirnya dapat lagi momen-momen di mana 2 gol itu sebenarnya 2 gol yang musim lalu juga nggak dapet ya, dari samping passing tap. Gol pertama sih nunjukin kalau Haaland Iya. striker mentok. Iya. Tiba-tiba Sumpah nih Haaland ya. Gak sehat. No one can stop Haaland bro. 12 game berturut-turut Gila. golin. Iya. Sakit loh. Tapi 12 gol lu negara percaya nggak juga ya? percaya abis ini off Enggak lah. menurut gua Nggak off ya, maksudnya gini, 2 match nggak ada gol, 1 match gol Itu off. Kalau Ya, untuk stun striker nih. kita sih Kalau striker bang. Ini striker saya sih on the way. jadi ya. Terus juga kalau kedua Bernardo Silva cakep banget dia dari positioning sundulan. Jadi 2 gol itu sebenarnya harus sering terjadi sih dari kanan langsung di. Tapi Savinho back on form tuh di match itu, man of the Kenapa tau match. nggak? Cukur begitu. Oh, cukur rambutnya. Iya. Iya, benar. Kayak lagi begitu semua ya, GTK begitu. Iya, Rico Cukur- Lewis. Iya. Semua cukur botak rapi. Iya, Main bagus. bener. Tapi dengan Stones ke tengah ini berarti bisa jadi 2 aspek ya. Mungkin dia belum terlalu trust Nico di tengah Itu sebagai of one course. pivot dan juga cedera. skema 3 back lagi nih kayak kemarin tuh 3 backnya berarti saat build up-nya Gvardiol, Diaz dan Matheus Nunes. Yes. Damn. Yes, dan gue ngerasa tapi golnya Bernardo Villarreal Bahlulnya mentok. Iya, kebalul. Kosong. Ya udah. Masa nggak ada siapa-siapa? Padahal itu maksudnya area yang harusnya banyak orang Iya. ya. Bernardo Silva nyundul. Iya. Orang Bernardo Silva. Ya kadang malah yang begitu. Ini Timber waktu itu. Pai, ini bener-bener nggak ada orang Pai di tengah Pai. Iya emang. Belum- Kadang belum- tuh lo karena ketarik sama yang besar-besar, yang kecil tuh nggak di ini. Nyelip tuh nggak bawa kolong. Iya. Ini di Ya lo inget Arsenal Timber 2 gol heading Iya. corner itu kenapa? Karena gede-gede diambil sama orang. beda, ini kan sequence-nya bukan lagi sequence corner. Open play ya. Iya apa? Open play. Ya emang sih salahin itunya juga. Itu Cuma salah. kadang nggak tahu ya, gue ngerasa back tuh ngeliat yang kecil ya udah deh. Dan nggak lompat sundulannya. Iya. Nah, Jadi lari tek gitu tuh, Udah enak aja. banget itu kepala. kipernya kan dari Botafogo kan kiper Iya. Villarreal. Si Junior. Bento apa? siapapun dia itu. Luis Junior. Bento. Itu lagi bagus dia di ini. Termasuk yang clean sheet terbanyak Emang juga iya dia di juga Spanyol. lumayan satu kiper jago kan, ini sempat juga ngelirik dia aslinya. Cuman nggak mau aja. Harusnya man of the match dia tuh, bukan Savinho. Iya. Cuma Save berapa Savinho kali? ya. Cuma Savinho emang terbang-terbang. Itu emang kiper jago tapi itu orang tuh. Ini kita mendingan bahas yang kiper nggak jago nih. Kiper Ajax. Enggak ya. Sebe ini kipernya. Banyak kiper nggak jago aja. Kelihatannya tua ya, tapi gue Iya. nggak tahu tua bener apa enggak. Tua kayak ini kiper. Tua emang. Chelsea, kita mesti bahas Chelsea menang 5-1 melawan Ajax. Yang gua pribadi ngelihatnya
Kalau tadi gue ngebahas Arsenal adalah tim dengan bonding paling baik, tim dengan paling solid. Ini tim yang di game kemarin fluid parah. Iya. Chelsea kemarin. 41 tahun gitu ya. Oh iya pantas, makanya gue bilang ini sih kiper save. Lu lihat sekalinya kiper nge-save kayak gue nge-save mini soccer, nge-save ke sini. Iya. Saya pakai pundak. Makanya ini agak gue pertanyakan. Cuman line up ya. Ini hampir second team loh ini. Ini hampir second team loh Chelsea. Ya, yang second team Jorgensen, mungkin Wesley, Hato, Fofana, Tosin, Lavia, Bonote, Gitan, Guyu. 8 pemain ya? Berarti Bonote emang main di Champions League. Iya. Emang dia main Champions League. Lo ngeliatnya kayak begini. Chelsea berarti benar-benar masih pakai rumus mereka di Conference League season lalu. Yaitu di saat di conference gue tetap mau main pakai second team gue. Dia nggak mau muluk-muluk pakai first teamnya. Dan berhasil. Gue ngeliat second teamnya jauh lebih entertain dibanding first team. Lawannya. Bukan lawannya doang. Berapa orang lawannya? Iya jujur. Nah kita balik lagi ke kartu merahnya harusnya ditanyakan bukan foul-nya. Tapi sense of the game-nya yang nggak ada. Wasit UCL tanpa sense of the game kan. Mereka kan ya udah kan cacing-cacing naga-naga kan. Iya kan anggapannya kan. Iya udah lu foul ya foul, lu merah. Cuman di saat lu sense of the game, di saat skor 0-0 harusnya tuh lu ngelihat ini game abis lu kuning, lu nggak usah capek-capek ke VAR dan lain-lain. Repot. Dan itu kan possible serious injury kan. Iya. Jadi, betul. Ya sebetulnya VAR itu yang ngerusaknya gini loh. Ini loh masalah kayak gini nih VAR nih rusaknya ini. Kayak belum upload Pak. Enggak, bukan masalah itu. Gue kesal sama VAR tuh ininya. Wasit nih di sini nih sense-nya harusnya lebih. Ya lihat aja kondisinya, kok kondisi main lagi nih pemain, jangan merah lah. Kan bisa lihat bohong atau enggak. Enggak kan dari VAR kan di ankle gitu, pas banget, miring gitu sih telak. Ya maksudnya gini, maksudnya bangunin nih jalan lo bisa enggak? Cuma langsung aja bincang baru enggak bisa kan? Langsung kuning aja bre. Iya langsung kuning, lo enggak usah kontes. Enggak usah, ya enggak apa-apa kontes, cuma jangan diubah ke merah. Ini gue ngerasa dan yang lucu menurut gue di match ini yang paling lucu satu, teknik penaltinya Estevao. Lu lihat gak? Lari ke sini, masuk begini, gila tapi pasti shoot. Tapi penalti paling bagus. Di antara 3 paling bagus dia. Iya, cuman yang paling lucu tekniknya. Dia lari merong ke sini, serong ke sini, masuk ke dalam, dar. Gila. Cakep. Ya, itu kenoraan Brazilian player aja. Iya. Tapi agak Ronaldinho-an nih. Asik deh. Gue ngeliatnya Enzo nih Enzo siapa nih? Enzo Maresca bener-bener gue ngeliatnya dia pujian banget lah buat dia berani main. Walaupun mungkin Ajaxnya, gue gak tau Ajax di Eredivisie lagi gimana, tapi memang secara squad juga lagi nggak sebagus itu. Dia ngeliat kondisi di Premier League, dia harus ngejar ke top 4 juga, harus bisa gimana pun caranya menang di next match di Premier League. Ya udah, kita lawannya tuh bukan Bayern. Pas Bayern kita full tim nih. Kita melawan Benfica agak sedikit rotasi, ini juga sedikit rotasi. Jadi ya dia benar-benar ngebalance lah kayak tadi lu bilang. Nah, itu yang gue apresiasi banget sama si Enzo Maresca. Berani memainkan pemain muda dan pemain cadangannya. Tapi ini Ajax ini Ajax yang season lalu hampir juara cuman gagal botol. Dan season ini dia lagi di peringkat 4 loh. Lagi di peringkat 4. Maksudnya ya ini Ajax juga lumayan bagus. Tapi buat dari standar peringkat 4 itu bukan jelek Krim. Udah berapa tahun terakhir ya tahu ancur-ancuran di tim ganti pelatih season lalu jago banget. Sempat degradasi kan. Season lalu jago banget. Season lalu itu jago banget, cuman dia botol, nggak tahu kenapa. Lah Brahlo dong berarti. Akhirnya botol iya. Brahlo. Weghorst nangis, ngelempar kamera. Iya di sini. Terus gue bingung fans Chelsea pada ngamuk sama Weghorst. Kenapa? You are just a shit Andy Carroll. Dia bilang gitu. Oh digituin. Kesan kalau nggak salah Weghorst di kepala gitu. Betul ya. Lagi gondrong gitu. Gue pengen nggak kenalin anjing, nggak kenalin. Gue kira siapa nih? Pas ngeliat punggungnya Weghorst anjing. Tapi jersey menarik deh, keren nih. Ajax selalu menarik sih. Apalagi yang Bob Marley. Lagi Chelsea. Game selalu ada kartu merah. Bukan Chelsea-nya tapi ada game ada kartu merah. Sampai tahu nggak lu? Ada fansnya. Apa? 5 pertandingan berturut-turut. Ya, kalau MU kan nggak menang. Menang 5 kali cukur. Kalau ini nggak, Chelsea nggak ada kartu merah dalam 5 match dia cukur.
agak kurang penting ya. Agak cuman memanfaatkan Jadi, iya, momentum. Oh, itu gue tau si Matis tuh, fans Chelsea yang itu dia aslinya rambutnya nggak kribo Sen. Itu dia pakai wig. Oh. Itu dia Raza jokes aja, jokes si Matis. Gua ngeliat sekilas di TikTok. Ya itu dia ngejokes dia. Iya matchnya lumayan. Iya matchnya seru loh. Gue ngeliatnya di sini Chelsea berarti Enzo Maresca udah harus mulai diperbincangkan nih, pelatih juga lumayan bagus ternyata. Minggu lalu ngomongnya Nggak selek yang ini kita kira, pelin-pelan juga lo. Enggak lah, lo bisa lihat sampai kartu merah. Gimana dia usaha habis kartu merah ya emang udahlah. Ajaxnya dipertanyakan. Nggak ada respon apa-apa dari Heitinga kan. Iya benar. Masalah itu di babak kedua cuma bisa golin 1. Iya. Dari siapa Tyreek George. Itu baru kelihatan. Maksudnya lo merah di awal harusnya langsung aja respon. Lo bertahan lah atau apa. Tapi gitu ada loh. sedikit menarik nih. Mark Guiu become Chelsea youngest ever Champions League goal scorer with his strike versus Ajax. 33 minutes later, Estevao broke the record with a penalty juga. With a penalty maksudnya. Setelah itu Tyreek George yang sebulan lebih muda daripada Guiu juga untuk nyetak gol juga. Jadi ini mana pemain muda yang si Guiu 19 tahun 4 Januari, Estevao 18 tahun 24 April, si Tyler George 19 tahun 4 Februari. Jadi ini beda sebulan bener. 4 Januari 4 Februari Guiu dan Tyler George. Dan bisa kita lihat ya sebetulnya Palmer ya Overrated. Dan James tidak ada nih Palmer hilang gitu di mata di kepala kita hilang kan. Iya. Kita sampai nggak ngeh Gua kalau Palmer lupa ada Palmer. nggak ada. Siapa Pak Palmer ini Pak? Kalau gitu pertanyaan. James juga si kapten Chelsea 200 caps ya. dapat penghargaan semalam. Anjay. Itu harusnya tuh nggak mata di mat. 200 Tadi cap di tadi Champions 400 mat. Iya, tapi karena cedera aja. Oh iya 200. Tapi Gittens man of the match loh. Ya enggak. Ini kok dapat ini deh, man of the match ya? Saya dia paling bagus ya emang. Gittens. Gila. Padahal biasa aja. Hah? Tapi matchnya menarik gue suka. Karena matchnya. bukan Garnacho kan makanya biasa aja. Apa? Kagak ada umpang Garnacho apaan hit map-nya. Bench masuk ke dalam. Nggak main? Udah. Main nih. Main. Udah kalau Garnacho emang main sampah. Ini ada kakak Sandy Walsh, Air Walsh. Masa ada disambung. Wolves soalnya. Iya. Oh. Tulisannya sama, aksennya sama. Aksennya kan kita nggak Terus tahu. JJ adanya JJ Okocha kan nggak mungkin. Ini juga. Oh, nama Kevin Lix belakang. adanya Nama Kevin De belakang. Bruyne gitu. Enggak, nama belakang. Kalau di Martin luar Paes adek kakaknya Martin Odegaard. Bukan. Kalau di luar negeri itu kan nama belakang yang gitu. Iya, Nama berarti depannya Martin kan Paes diganti. sama Kendry Paes. Oh enggak beda. Beda dia ada yang kelewatan juga guys. Tadi nggak pemain muda, ada debutan juga Reggie Walsh yang become their youngest ever Champions League player masuk Umur sebagai 14 tahun Reggie 15 Walsh. hari ya. Reggie Walsh Baru balik tuh dia. Baru balik. Oh iya. 17 tahun. Jadi emang Ya, Chelsea penuh pemain Nggak, muda. Chelsea tuh kalau nggak salah ya, iya cadangan itu ada pemain muda banget. Si ini nih McQueen kalau nggak salah. banyak banget deh. Rian Kaguma McQueen 16 Lightning tahun. McQueen. Gus juga kok. Lahir 1 Januari 2009. Bayangin. Mending kita bahas match yang tua-tua mau nggak? Boleh? Apa tuh? Iya nggak? Yang ada Pak tim Pak. Emang pelatihnya mediocre sih menurut gue. Pelatih mediocre, ketolong sama kiper, sama back 1, sama si Kalulu. Padahal Tapi ini gue bela lu di sini, Pak. 1-0. Di saat semuanya bantai, Pak. Madrid doang yang golin dari tiang ke kaki Bellingham. Ya berarti maksud lu Juve Tapi lo sejelek ngomong- itu bisa dibantai gitu maksudnya? Enggak. Gak bisa, Juve enak aja bagus. lu. Bagus. Defense-nya bagus banget. Bagus, Lu dia nggak bagus, bisa- berarti nggak kalau- tahu nyerang aja. Defense gue akuin rapi parah, Rapi. solid parah, Rugani rapi. Terus siapa lagi? Cuman emang ketolong Gregorio save gila-gilaan Iya, sih. ganti rapi. Jadi Buffon semalam. Turam, iya di Turam pertandingan. capek. Ya penyerangan Turam ada capek. Iya. Kalulu gue suka banget walaupun diobok-obok. Ya. Tapi di Gregorio itu terbang kemarin. Terbang parah. Terbang parah. Tapi Ya, di saat Madrid gol nyelak, tapi ada fakta menarik nih buat fans Madrid. Ternyata Vinicius mencetak assist 25 di Champions League. 3 lagi dia lewatin rekornya Cristiano Ronaldo sama Benzema 27. Iya. Keren tuh. Satu sepanjang Champions League. Iya. ada Ronaldo mau ngasih. Tapi ada statement yang luar biasa dari Bang Ferry Ruandi, Juve paling bosok, lebih besar Inter. Anjay. Mantap. Ferry. Pakai baju Inter. Apa? Bas Juve pakai baju Inter. Sampahnya lagi ya? Ular-ular anjing. Ular, tim ular.
Sampah. Udah lunas ya guys ya. Saya dan Papa JS. Gue bahas sedikit. Boleh dong. Boleh dong, boleh lah. Juve Madrid nih. Boleh dong. Game, ya, tapi gue gak setuju sama dia bilang boring. Lo ngapain mic lo buang? Kok bilang boring? Lo tadi di awal. Kan lu yang ngomong. Dia ngomong di awal tadi. Oh enggak, cuma buat ini, bukan. Ini lu game. Lu ini ke Madrid, gua gak nyebut klub itu. Gua gak nyebut. Ini game tidak boring sama sekali. Ini game Iya, seru. Emang seru. Defense lawan attack. Cuma itu doang. Masalahnya defense lawan attack. Gimana Madrid dengan attack yang luar biasa, gak klinis, lawan Juve yang defense-nya oke, solid, tapi nggak tahu cara nyerang. Apa itu nyerang? Apa itu nyerang? Apa gunanya striker di muka bumi ini? Itu. Cuman gue mau ambil satu. Yang di Igor tackle sama Tudor. Asensio siapa, Pak? Yang Asensio tackle dong. Openda. Openda. Iya. Itu juga tolol sih. Oh, jago banget. Siapa? Openda jago. Cuma kemarin semalam itu bego sih. Dia buru-buru banget. Makanya. Harusnya santai, dia slide lewat, capping kanan, geber. Nah udahlah, itu game benar-benar Juve gimana ya? Juve punya peluang sedikit, tapi semua digagalin sama Courtois. Gimana Gatti dari luar, Vlahovic yang dibawa sendiri dari kiri, itu semua digagalin sama Courtois. Udah jarang, susah nyerang, digagalin sama Courtois yang tiba-tiba lo ngapain on form lawan Juve itu ngapain? On form di final aja nanti kayak biasa. Jangan lawan Juve. Kalau kita emang butuh di Gregorio. Susah lagi namanya. Di Gregorio. Di Gregorio kayak gitu. Di Natale. Di Cuma kita Madrid. mematahkan streaknya Mbappe ya. Mbappe berhenti golin. Iyalah. Gregorio Tetep gimana aja. save-nya yang double save? Lihat gak? Yang dia terbang. Yang mana? Yang habis kena dada. Nggak nonton berarti. Lupa. Ya pokoknya ini game. Nih, match-nya jam berapa, Pak? Ini game Juve datang untuk bertahan defensif, tapi mau main transisi lo ngandalin cuma satu. Dan yang gue heran, kaptennya di malam itu siapa? Kenan Yildiz. Kenapa sih, Pak? Udah janjian sama Arda Güler, Igor Tudor sama Alonso. Oh. Anak-anak muda kita aja yang kapten. Tapi kenapa dia lebih mainin Brahim Diaz ya di match ini? Karena ini bisa dikonsider big match kan, tapi dia mainin Brahim Diaz alih-alih Mas Tantuono. Alih-alih. Kayaknya emang iya buat Oh iya, Klasiko. Klasiko Oh lagi-lagi. iya bener. Dan Dia Brahim mah- Diaz tahu gue emang nggak dapat menit start bermain secara reguler ya di musim Iya. ini ya. Makanya nih momen yang pas untuk ngelihat si Kon Juve sekarang yang 6 pertandingan tanpa kemenangan. Di September. Iya, jadi itu terakhir lawan Inter itu menang ya, 4-3, abis itu nggak menang lagi. Dan harusnya Igor Tudor tuh belajar dari musim lalu gimana cara ngalahin Madrid di Bernabeu itu dari YouTube Milan. Ya. Arsenal juga. Iya, di Arsenal juga. Di Nah, ini MU. kan Itali, sama-sama Itali. di MU Arsenal agak juga. salah. Kalau mau standing ovation di Juve. Del Piero standing ovation di Bernabeu. Iya. Apa? Ngomong apa? Nggak ada yang dapat standing ovation dari Pai, Real tapi lu Madrid. udah Igor Tudor out belum, Pai? Gua. Dengan lihat Udah. dengan rentetan seri Udah, kalah. ini Mota ini. Gue ya sebetulnya nggak jauh dari Mota Nggak sih. jauh. Ini permainan lebih fluid, Mat. Lo bisa lihat Gatti maju. Dia selalu lu kebiasaan lo ngancurin asu inian. Enggak usah di ini, lu lanjutin ngomong. Nggak bisa lah, harus di ini kasih tunjuk Il. Kalau dia ngerusak. Gue padahal mau ngomong Igor Tudor emang bau tuh. Coba dia pakai Wembley, Pak. Iya, coba dia pakai Wembley. Enak, wangi. Kan tadi belum gue promoin. Yang salah siapa kalau gue beli? Lo lah. Kenapa waktunya gue ngomong lo mau gimmick? Lah kan lu kelarin ngomong dulu, gue gak ada mau motong lu. Nah, Nggak masa ada. terus-terusan gue salah di talking point, gue di Wembley. Tenang lagi. Lanjut, Pai. Iya. Gue udah waktunya bukan Igor Tudor out sih. Kalau gue out, gue jadinya kayak Ali. Iya. Kalah lagi 4 kali langsung Arne slot out gitu. Ini udah lebih dari Udah 5 kali, Pak. Udah 7 kali seri. dari September sih 6 kali 6 game pokoknya nggak menang. seri. Seri 3 kali, kalah 2 kali. Jadi menurut gue udah waktunya evaluasi nih sekarang. Karena lo abis ini international break lagi kan, Iya. November international break. Dari situ semua udah vital, semua udah penentuan lo lolos, lo ini apa enggak. Ini kita baru dapat 2 poin. Kalau nggak salah di luar 24 juga, Pak, sekarang ya? Di bawah, di bawahnya, 25. di bawahnya yang dikalahin sama Nitim nih anjing. Siapa ya? USG. Lo bayangin di bawah USG dibantai Inter 4-0. Kita di bawah baru 2 kali 2 poin. 2 kali seri, 1 kali kalah. Lawan Villarreal seri, lawan si ini seri, Madrid kalah. Tapi sebenarnya untuk Champions League format sekarang menurut gua tim yang di luar 8 besar atau masuk di peringkat 8 sampai
Iya 8 sampai 16 tuh kalau masih di situ masih oke lah. Karena kan 8 teratas tim besar kira-kira 12 kan. Pasti ada 4 yang Cuma sekarang ininya efeknya kalau nggak salah tahun ini udah berubah ya. Jadi kalau lu finish yang di yang Ya, kedua 8, ya yang ya. pakai playoff itu, ketika lo di knockout itu dia apa namanya mainnya tuh di home itu duluan. Jadi keduanya away. Oh, iya. Jadi itu disadvantage buat merekanya itu. Kalau Iya, tahun iya. lalu kan masih random kan. random ya. Masih random. Kayak Arsenal dapat Madrid tahun lalu away, berarti di away, padahal kita peringkat di ininya di atas. Sama kayak Liverpool juga kalau nggak salah. Liverpool nggak ding. Liverpool nggak. Enggak, lu lawan Madrid babak kedua Keduanya di away. Iya. Tapi kalau di sistem sekarang, kalau nggak salah nih, kalau yang lu playoff di yang fase playoff itu lu dapat knockoutnya itu dapat away-nya tuh pertama. Kedua. Kedua ya. Gitu. Jadi main disadvantage. Sebenarnya posisi menurut lebih tinggi dapat away. Home duluan. Dapat home dulu, dapat Away. away duluan, home-nya kedua di kandang. Advantage-nya di situ. Jadi nyari crucial lah itu. Kayak gitu. Walaupun ya ujung-ujungnya ya Selama sama nggak aja ada sih. agregat gol sih menurut gua nggak begitu ngaruh ya. Betul. Karena kan Iya, emang. karena kan kayak gitu kan agregat gol yang lebih pengaruh. Lu main Ya. home Iya sih, duluan emang. atau away gitu. Dan mau home away nggak ngaruh, ada yang home, ada yang bagusnya di away. Ada yang bagusnya di Kayak home. Liverpool 5-1 lawan Frankfurt. Ntar lu belum ngomong anjing. Lu belum ngomong. Iya. Jadi gua ini sih capek aja. ya enggak, dari tadi yang motong nih berdua, gua lagi yang mau diomelin sekarang. Iya. Ini berdua dari tadi. Gua anteng, lanjut buruan ngomong. Anjing lah. Enak banget gua sama lu. Maksud tai nih. Nah, Igor Tudor out tadi. Tadi Igor Tudor Enggak, gue belum out, Oh. Tapi gue mau pinpoint kesalahan dia. Pertama, lo mau ngapain main dengan Cup Miners sama Kepren Thuram? Oke, lo mau defensif ya. Cuma lo butuh pemain yang bisa ngalirin bola ke depan secara lebih cepat, lebih akurat dan lain-lain. Kedua, Kalulu ini udah pertama diobrak-abrik. Walaupun dia ketika nyerang balik bareng nyerang, mungkin ada proses defense-nya itu yang gue permasalahin. Lo punya Joao Mario lo beli 30 jutaan lumayan lah sebagai bek kanan. Kenapa lo nggak pakai Joao Mario untuk bantu nyerang? Bisa jadi opsi penyerangan yang lebih better dibanding Pierre Kalulu. Terus ketiga, kenapa lo ganti Kepren Thuram dibanding Cup Miners? Betul. Kepren Thuram pemain lumayan engine gitu. Lo masukin Locatelli, gantiin Cup Miners. Jadi Kepren Thuram sebagai yang jaga bola, Cup Miners Locatelli kan dia lumayan tuh, panjang umpan-umpannya Iya, kan oke, lumayan. semalam tuh oke banget. Lumayan gitu. Terus lo ganti 3 orang sekaligus, Locatelli, Kenan Yildiz sama Vlahovic. Lo ganti dengan orang yang sama. Maksudnya kan lo ganti Kepren, Vlahovic sama Kenan. Lo masukin Locatelli, Openda sama Jonathan David. Maksud gue lo mau apa gitu main. Ini lo ganti 3 hal yang sama aja, nggak ada bedanya. Dan posisi Madrid di situ udah ganti ada Guler sama Kamavinga. Iya. Ya. Itu jadi mau nggak mau pengaliran bola di depan lebih sedikit, Iya. ya kan? Karena mau nggak mau main flank dia, Betul. main flank. Lo ngapain ganti pemain dengan tipe yang sama, formasi sama gitu? Kalau mau, lo masukin sekalian Vlahovic, biarin di dalam sebagai orang yang holding defendernya, yang narik target man. 2 Openda sama Jonathan David itu biar ngacak-ngacak. Ini lo masukin Conceição, pakai Jonathan David sama Openda. Yang Openda sama Jonathan David tukeran berdua. Conceição bolak-balik nyari bola doang. Gak bisa ngapa-ngapain akhirnya. Dimasukin Fran Garcia, capek lagi nih Conceição jagain Fran Garcia. Iya. Ya mas gue udah dah, mau ngapain sih Igor Tudor tuh? Evaluasi coba. Lo main 5 back. Oke 5 back buat lawan Madrid. Cuman mau sampai mana? Kalau tengahnya lo pakai cuman engine buat berantem doang. Lo main bola panjang 1. Lawannya Vlahovic. Vlahovic lawan 2 back, Militao sama Asensio. Agak berat. Mau kemana? Terus set piece berapa kali Tchouaméni dapat set piece? Heading. 5 back lo mau ngapain? Gitu. Terus fluid lo juga mau kemana? Kenan Yildiz suka kasih kapten mau ngapain? Ngasih Iya. beban, ngasih pressure. Aneh tuh Yildiz kapten, aneh. Di saat yang sama Arda Güler bermain gila-gilaan, jadi otak, jadi winger. Di situ jadi benar-benar jadi otak dan winger kanannya Madrid malam. Wah gila sih gue bilang nih orang. Igor Tudor sama Xabi Alonso harus belajar banyak. Padahal kemarin di Como udah ketemu Wenger ya, nggak belajar. Ngapain
ngapain anjing namanya. Ketemu Wenger Tapi di sisi lain kalau dari Madridnya Sama-sama Bellingham unbeaten sih. kembali golin ya, itu berarti menunjukkan dia step by step setelah cedera. Mat golnya nggak bisa kita puji, Mat. Lo bukan, Bukan, cuman- cara mainnya dia udah mulai Iya. pelan-pelan. Lu jangan ini gitu dong. Masa Lo lu bilang lo semalam lo lihat Mbappe itu jauh di belakangnya Bellingham. Iya. Jadi Bellingham udah diposisikan seperti dia awal masuk. Pas Iya. sama Yang jadi goal getter tuh. Iya. Nah, Mbappe sebagai yang inilah turun ngisi, turun kanan, turun kiri ngisi. Ya dia setelah cedera shouldernya kan emang pasti butuh waktu untuk balik ke performa primanya, dan dia pelan-pelan dapat game time dari Alonso, dan mungkin aja dengan ini dia bisa main di El Clasico starting, who knows. Kalau menurut gue sih starting ya. Ya, Oh, gue Vinicius lebih ngacak-ngacak kalau Mas juga. Tantuono nggak cedera, gue Mas Tantuono gue. Mas Antoine udah main semalam gue. Pasti main Clasico. Ini menurut gue di starting. Dan If it ain't broke, don't fix it. Menurut gue buat Madrid lawan Barca ntar. Ntar deh kita kalau bahas di sini agak ini juga. dan Vinicius juga ngacak-ngacak kemarin. Oh tuh. iya, Makanya gue nyalain terbang. Pirkalulu tuh itu. Ngapain lo maksa Pirkalulu sampai akhir lawannya Vini. Rating dia paling rendah tuh, Pak. Kalau lu di Iya ini ya. Lo lihat gak golnya Vini yang gak di tiang? Iya, iya. Gimana dia cuman step over. Gati Kan paling tinggi gila, sih. anjing. Goblok itu. Ya, sih, emang tim goblok juga. Terus Mbappe di kanan yang di save 2 kali, double save Gregorio, step over masuk begitu 2 kali. Apa ini? Yang kena dada kan? Ini tangan makan dada Iya ya. kan? Nonton gitu. Dapat ya awal tadi ya. Iya. Bagus ingat. Dia bridging deh. Iya, begitu disuruh berizin. Bangsat juga. Giran lo udah keluar, unuk-unuknya baru gue. Iya, tadi tuh gamenya cuma golin 1. Ini enak nih gamenya nih. Ya udah Iya. ulang. Apa? Ulang aja. Ulang aja. Yeah. Hello guys, welcome back to Ball Channel. Bukan opening aja. Lu bingung ya? Ulang Dari tadi bridging tadi. banyak match yang gue lumayan, tentu bahas 1-0. Ya bingung kan? Ini kita bahas match yang menurut gua serunya sama deh. Bedanya kalau ini serunya di ininya di skor lainnya emang ada golnya juga. Nggak kayak match lo 1-0 doang. Ini berapa? So asik. Ini 5-1. Akhirnya ya. Akhir enggak, orang-orang juga muja-muja Verts. Ih, lawannya klub Jerman, jing. Iya, gak keluar dari Jerman. Iya. Tar dulu. Oke, itu lawannya klub Jerman. Iya. Tapi di situ lo lihat tidak ada Egyptian. Nah, Itu pinpoint plus. Udah dibilang ini pemain Abi. kemarin di mention tuh gue inget banget di review sama Pak Ole ya. Apakah Arne Slot berani mencadangkan Egyptian King Mo Salah? Ditebalkan nama statementnya juga Carragher, dia bilang harus berani mencadangin Mo Salah karena dia udah bukan pemain yang bisa dibilang main poin lagi. main poin lagi. Dan akhirnya Arne Slot berani mencadangkan Mo Salah, dan ketika dia masuk juga mainnya jelek. Nggak Ada tahu. peluang kan? Sama kayak waktu lawan MU. Iya. Yes. Tes. Gue setuju emang, gue setuju. Tadi gue sempat ngobrol sama Ole di off cam. Ole ngomong kalau misalnya di match ini katanya Liverpool hoki aja lawannya Frankfurt. Iya. Enggak, tapi kalau hoki ya harus diakuin. Tadi Karena kalau gitu. Frankfurt itu istilahnya memberikan gerbang yang besar, membuka selamat datang. Parah itu sih. Itu. Darderdor. Backnya Frankfurt mentok jelek. Jelek ya. Si Cuman Amenda. bukan masalah jelek ya. Oh. Ini Cuma masalah gini, sistem. 5-1 tapi tanpa kartu merah ya. Gua kasih tahu aja. Iya. 5-1 itu tanpa kartu merah lo musuhnya. Iya. Iya lanjut ngomong. Kok diam? Lanjut, apa sih kok diem? Dimaksud sama kartu merah terus diem. Ya, Enggak ada yang nyambut anjing. Nggak sebenarnya Oh, iya, ini emang. mendingan main lawan kartu merah tapi kelihatan lebih fighting daripada 11 main sampai tolol. Ya, ini Frankfurt. Iya dong, Iya, logika. benar. di awal sebenarnya mereka punya momentum tuh, siapa sih, Andri Iya, penalti Andriy Shevchenko. nggak masuk. Nggak gitu, itu nggak beda, gitu. itu beda game, itu beda game, itu beda game. Maaf, Wah, ya. baru aja. Itu Leverkusen PSG. Maaf saya. Ini kalau kayak begini. Gue lagi bingung, Andriy perasaan Leverkusen. Gue gak sabar nih baca komen ini. Emang Karin gak layak host nih, gue gak sabar. Iya, emang. Iya nih, gue gak sabar Maafin, gue ingetnya Leverkusen tadi. Iya. Nggak, tapi sini menunjukkan bahwa Ekitike itu deserve starting ahead of Isak. Kalau emang mau dimainin satu striker, kalau mau mainin dua striker kayak di match ini ya nggak masalah dimainin Tapi tandem. approach-nya 4-4-2 loh ini loh. 4-4-2. Iya. Isak sama Ekitike. Iya, Isak sama Ekitike Iya. makanya. Cuman beda role. Dimana menurut gue emang Isak tuh dia gak main juga. Ekitike ini
hungernya jauh lebih gede dibanding Isak. Gue nggak tahu Isak kenapa bener-bener nggak punya hunger sama sekali. Karena udah kenyang di Newcastle. Iya, masa di Liverpool dia nggak menunjukin? Lah, Saya penjelasan paling logis adalah dia belum mencapai match fitness kayak musim lalu karena dia kan telat kan. Cuman Arne Slot menurut gua alasan lah itu. Arne udah bilang kemarin pas kalau nggak salah di press conference sebelum lawan MU, dia udah menjalani 6 minggu yang mana tuh ya wajarnya pemain-pemain dapat preseason kan. Jadi dia bilang we can judge Isak from here. Ya berarti udah mulai detik ini kita udah bisa judge Isak. Cedera. Kapan? Ya tapi kan main Ya, dulu, Rim. Ya iya tapi maksudnya Iya nggak, cuma cedera sekarang. iya, Itu maksudnya, join kan? maksudnya nanti kalau misalkan dia main lagi, GWS Isak. kita udah bisa judge dia. Oh gitu. nanti Ntar bisa kelar jadiin cedera. fans Liverpool nih. Oh, main fitnessnya belum ini nih. Ya, maksudnya ngomong Arne Slot yang ngomong Kelar gimana cedera makanya, match fitness iya. lagi, kelar cedera match fitness lagi. Enggak alasan, makanya Iya. maksud gue emang lebih ke Arne Slotnya belum bisa memaksimalkan. Betul, gue ngerasa Isak yang di Newcastle nggak diunjukin. Dia lebih suka profilnya itu dipakai untuk dengan Ekitike. Padahal kalau lu pakai profil Isak, udah Isak tuh stop, disuruh diem di tengah kayak orang Bahlul. Mulai nyuruh dia, udah lu ke belakang dong. Ayo dong, lu yang bawa dong bolanya dong. Bisa kok. Males cuman dia. Masa males? Di Newcastle hidupnya kayak gitu doang. Iya, nge-white dia. Iya, nge-white sama Gordon oper tak shoot. Dribble Kayak begitu. banyak dribble, dia harus banyak dribble. Iya kan, kalau lu cuma disuruh diem, ntar nunggu bola, ada bola lu shoot, nggak bisa nih striker. Dia bukan pure number 9 kayak gitu. Dia advance. Anjay. Bahasanya. Elit Gua aja baru taktiko. denger nih bahasa. Nah, makasih, emang saya juga tahu kebetulan emang saya dilimitasi saya sama Basya biasanya kan. Cuman saya kayak yang lu ngomong di off cam itu, Rim, jangan pinter-pinter, Rim. Cuman kita harus lihat Wirtz lah. Akhirnya Ya, membuka akhirnya. keran dengan 2 assist, counter attack-nya bagus. Ya dia passing, nggak ada orang juga shoot goal. Cuman untuk kepercayaan diri ini sangat penting ya menurut gua ya. Dan, Bukan hanya 3 poin semata. Dan Frankfurt, fun fact-nya itu 3 pertandingan di UCL menang 5-1, kalah 5-1, kalah 5-1. Jadi dia nggak bisa jauh-jauh dari 5-1. Gila Dan sih dengan dia. kemenangan ini juga gue ngerasa kita bisa lihat Arne Slot kembali ke ya dia kan akhir-akhir minggu ini kan lagi ngomel-ngomel mulu kan lawan formasi ini diomelin. Banyak gol dari set piece diomelin walaupun dia hari ini gol 2 dari set piece. Iya. Enak kan? Enak kan? Seru kan? Seru kan? Nggak gitu. dibahas. Iya kan? Iya, jadi Nyundul dia asik. udah mungkin udah kalem lagi ya, udah ngurusin tim sendiri nggak ngomen. Nggak fokus dengan tim-tim Tim-tim lain, lawan, iya, gitu, tim-tim iya. lawan, iya. Gitu. Nggak fokus. Loh, kita lebak starting line apa Sesko? Kok bukan Sesko? Kok lu ngamuk, Jing? Gue bilang Tolol itu Iya. aneh. Tapi bener gak sih itu? Bener. Bener, dia bilang nih, kita ngelihat dia Bener. bermain dengan Sesko terus ya. Oh enggak, gue salah, dia ngomong juga ternyata. Sebenarnya permainan dia bilang, sebenarnya permainan ini sama kayak match-match sebelumnya, cuma bedanya kalau match-match sebelumnya itu bolanya di udara, jadi kita nggak bisa counter press selayaknya sebiasanya. Tanahnya kenceng, sumpah. Kayak Belanda. Belanda parah. Belanda botak pertanyakan. Belanda botak bertanya, enggak, gue sekarang udah mampir menyerang semua Belanda gue. Apalagi, oh jangan. Iya menurut gue tapi bener. Dengan Wirtz akhirnya mencetak assist di match ini, 2 assist, confidence dia akan tinggi banget untuk datang ke match-match setelahnya. Dengan Ekitike mencetak gol di terus starting lineup juga mengukuhkan kalau misalnya dia jauh lebih layak untuk masuk starting lineup dibanding Isak. Dan dengan tidak adanya Mohamed Salah di starting lineup sangat menunjukkan kalau misalnya Mohamed Salah ini bukan era lo lagi. An era's come to an end. Udah waktunya Mohamed Salah jadi super sub Januari umroh. Udah paling enak deh. Iya enggak? Enggak, tapi Sebenarnya Afcon dia. sebelumnya di malam oh iya dia Afcon ya. Afcon. Ah itu terbang sih Liverpool tuh. Iya. Ya cuma semalam lu bisa lihat lah kebebasannya dia nggak ada mau salah gimana. Iya kan? Soboslai sama Wirtz anjing. Wah Soboslai Pai. Jago Kasih banget. tahu Pai Soboslai Gila, sejago akuin. apa Pai? Jago banget kemarin. Gila tuh itu pemain. orang. Kan gue pernah ngomong ngapain Arnold taruh diri bek kanan tuh ngapain? Dia the best midfielder dia sekarang tuh Soboslai. Dominic Ali Soboslai. Itu langsung jelek. Langsung bapuk langsung besoknya. kayak berantakan dari Keringetan. sininya. Tadi gue nyoba li gagal. Terus orang-orang dimaki-maki malis semuanya perform sekarang. Curtis Jones, Gakpo. Curtis Jones lagi passingnya akurat, semuanya akurat. Curtis Jones emang menurut gue di season lalu first half of the season Arne Slot tuh titik beratnya tuh dia.
Jadi Ali kalau mau Liverpool juara IPL tiap hari tiap minggu lo katain 11 pemainnya. Semuanya bakal perform. Gue masih nggak yakin sama satu kalau sekarang. Kipernya dia. Mamardashvili. Mendingan Kelleher ya. Gue lebih prefer Kelleher parah. Jago banget lagi di Brentford. Iya. Dibanding Mamardashvili ini. Cuman mau gak mau kan. Iya sih. Udah gak ada pilihan dia. Kelleher udah keluar, Alisson cedera. Ya kan dia kan. Nah, Alisson tiap dia musim ngapain cedera. ngelawan Kelleher? Ya dia ngerasa Mamardashvili kan Enggak, Kellehernya perform yang mau, dia pingin starting Kellehernya. Iya Season udah lalu umur berapa Kelleher gila. Itu buat timnas ya. Timnas ya. Norwegia atau Denmark gue lupa antara itu. Ini Irish. Scotland bukan sih? Irlandia. Irish kan, bener Iya. kan? Damn. Gue juga Karim Fax. Dia kalau nebak-nebak jago dia, instingnya bagus. Rim, tapi Rim baik. ada yang bantai-bantai lagi Rim kayaknya Rim. Ini 72 PSG. Enggak, gue udah keluar. Ya PSG menang 7-2 lawan Leverkusen. Sampai di lu kalau baca di Twitter, Leverkusen sampai bilang ini enggak bisa berhenti match-nya. Pas 5-1 Leverkusen udah capek, udah taap, udah kayak gua enggak mau main. Udah enggak mau main bionya. Terus ada Munchen juga menang 4-0. Ya kan? 4-0 Harry Kane. Lu Harry Kane. bukan lagi. Harry Kane menurut gue ini. Nicolas Jackson golin juga. Bukan. Luis Diaz. Menurut gue Luis Diaz Gila-gilaan. ini salah satu transfer terbaik tapi underrated. Ya karena di Bundesliga kita kan nggak begitu nonton. Gak ada. Gitu. Gue nonton. Hehe, mulai kayak saya nih. Nggak, tapi Luis Diaz harus diakuin. Luis Diaz sangat perform di. Sama Leimer semalam Leimer everywhere. Leimer nih emang penggantinya Kimmich. Leimer di Leimer. kiri. Siapa dulu yang bilang Lemmer lambat ya? Lo nggak Leimer di kanan. Ada. Kiri. Ya, nggak bisa kan fullback. Padahal kagak nonton. Dia bilang Lemmer lambat. Saya. Iya. Padahal saya tidak nonton Dan segitu banyak. company diperpanjang kontraknya sama Bayern. Iya. Iya. Gue tuh sempet takut di saat diperpanjang kontrak. Biasanya Iya, habis jelek. perpanjang kontrak Kayak Ole Gunnar jelek Solskjaer. kan? Iya, kayak Solskjaer. Iya. Kayak banyak lah pemain-pemain yang kalau diperpanjang kontrak pun langsung jelek misalnya next match-nya. Cuman di sini nunjukin kalau Vincent Kompany adalah pelatih yang Luar biasa. bracketnya dia sekarang sama Xabi Alonso. Iya bisa. Dia Xabi Alonso, Arteta nggak mungkin gue taruh Iya, udah di iya. atasnya duluan. Iya. Oh, kira di bawah. Iya, gue nggak buat pelatih baru. Dia Xabi Alonso. Udah itu dua tuh. Itu dua menurut gue yang nunjukin kalau misalnya pelatih muda tetap bisa langsung bring something new. Apa mau kita bahas Lampard Coventry juga BTW? Enggak udah. Di Coventry Di udah. Coventry nggak pernah kalah kan? Bener gak boleh? Iya. 11 game belum kalah. 7 menang 4 draw. 7 menang 4 draw. Itu pelatih-pelatih yang menurut gue Yes, itu. Gila itu. Coventry dia sebut. Itu kata apa? Coventry. 15 penalti. Enggak Perlu udah. Cukup segitu doang bahasa. Terus kalau di Bayern ada penggantinya Jamal Musiala, anak muda. Kasih tahu Pak. Dan dia di youngest goal scorer di Bayern Munchen di Champions League. Nge-break rekor siapa? Jamal Musiala. Coba siapa? Lennart. Sama-sama nomor 42. Lennart Kahl. Lennart Kahl ini Pak. Konsesaunya Bayern Munchen. Kecil minimalis. Astagfirullahaladzim. Kaap lo omongannya. Apaan sih ngomongnya? Itu Lennart Kahl, Pak. Astagfirullahaladzim. Itu teh. Gak paham. Enggak paham. Jangan suka inside joke lah. Nggak paham yang nonton. Iya. Ini nggak paham anjir. Iya menurut gue tapi Munchen on the right track. PSG on the right track. Inter Milan gila di Cifu kita udah tahu jago apa. Gak biasa aja. Sampai papai pakai jersinya kan berarti kan. Ada nih gara-gara lo nih gue pakai. Sampai Yang papai. gue menang nggak ada yang beliin gue apa-apaan kok. Lu minta enggak? Minta enggak? Ada itu bener gua. Ya udah, iya kan kita kan nunggu lu minta. Ya udah, apa ya? iPhone. Iya. Agak ngeledek. Di patungan aja. Inter Cifu Inter. Nggak usah lah lawannya. Iya, Lawannya- Lawannya Makanya klub doang. yang baru bertarung di Eropa, baru didirikan 3 tahun lalu klubnya. Siapa nih? Ini klub lawan Inter. WSG. Iya. Oh, Unison Gilo. Iya. Bulotin. Gilo tuh. Apa sih namanya itu? Tapi ya yang jadi menarik itu adalah Pio Esposito. Wah, itu wonderkid striker Itali yang Gokil, parah Pio yang lagi Esposito. bagus-bagusnya. Dia bisa gantiin Lautaro Martinez menurut gua. Iya bisa. Sama Marcus Thuram. Betul. Dua-dua diganti Betul, sama dia. ada. Karena striker ya. Dan ini belakang kembali solid. Bastoni musim ini benar-benar ratingnya bagus banget. Dan ya ini kemenangan penting buat Cifu, clean sheet 3 game. Apakah Cifu masterclass? Belum. Tapi so far oke lah. Betul. Bagus. Cuman ada menurut gue lu aja lanjutin. Apa terusin lah. Ya tiba-tiba Terusin. pindah. Kalau lu nggak terusin gua closing. Banyak Inter ya. Nggak usah lah. Salah. Nggak usah. Soalnya kalau tadi Bastoni Balik. bagus, Rim, ada yang bunuh diri backnya.
dan terbantai di Belanda. 6-2. Oh iya. Masa dibelijingin? Ya udah lanjutin aja. Napoli. Iya. Napoli melawan PSV. Itu gue gak ngerti gimana ceritanya. Napoli bisa dibantai 6-2. Dan gue ngeliat permainannya si Peter Bosz itu PSV, apalagi gol terakhirnya yang udah nge-finishing ke 6-2-nya. Bagus banget. Build up-nya, quick pass-nya di sampai depan. Mewah itu. Ini sih menurut gua Conte efek ya. Conte masterclass ini game. Walaupun itu si Ricci juga kartu merahnya juga nggak penting tuh. Ya, Dia begini-begini ku wasit, Iya. begini-begini ku wasit Luka, langsung. Luka. Ricci Milan. Langsung begini-begini ku wasit, langsung di kartu merah. Iya. Padahal maksudnya nggak tahu sih maksudnya apa. Ini maksudnya Tiba-tiba. Dan Napoli Sip, juga ada yang week kotor lalu di sini. kalah ya. Nih, pegang. Cuma Dan- nih era Conte itu biasanya musim kedua agak drop, musim ketiga Juara lagi. enggak drop lagi lah. Nggak, biasanya musim kedua udah dipecat dia. Ya. Iya, biasanya musim kedua belum mulai udah dipecat, udah berantem. Lagi Tapi juga- kartu merah ya menurut gua dengan permainan PSV ini selesai lah. Walaupun Scott McTominay 2 gol ya. Let's talk about Iya. Nggak usah diituin lah McTominay juga salah satu. Nggak, maksudnya di Napoli dia pemain the best player udah. Even KDB ada di situ dia tetap best player. Iyalah di dia. Napoli. Orang sekarang di Napoli tuh McTominay, Højlund, Anggisa. Satu klub semua itu. Iya, Leverkusen PSG. 2 kartu merah menarik. 7-2. Iya. 2 kartu merah. Ya, Jadi ini adil. Itu main. Lo tau gak sih kartu merahnya PSG nggak ada gunanya. Iya. Cuma ngasih kayak ngebebasin nggak lo. Iya, kayak Nah, Jadi di zona lo segini. Oke, kartu merah dia 1, kartu merah gue kan nggak jauh beda itu kartu merah. Jadi segini zonanya ya. Jadi pemain-pemain yang kualitasnya individunya mewah ya udah bergerak. Makin itu dia- cepet loh, bebas 4 gol cepet loh itu babak pertama. Cepet lagi ngasal. Pas itu. 10 tuh 4 Iya. gol langsung brak. Ngasal Dembele itu. kembali setelah dari Apalagi Bardiong cetak gol. yang gue suka mainnya Mayulu di match ini. Mayulu mainnya di match ini. Maju loh. Maju lu. Oke, boleh. Lanjut. langsung mati. Lanjut ya Mayulu terus Rim. Mayulu di match ini main menit berapa dia gue lupa. Main dari awal. Main dari awal. kan, iya. Iya, Itu awal. bener-bener master class gila. Ya. Desire Mayulu Doué ada juga Desire mulai. Doué akhirnya kembali lagi ke form Farad Desire sekali. Doué, soalnya lagi dipertanyakan Desire Doué. Dia tuh dipertanyakan karena mainnya tuh beberapa game terakhir tuh jelek banget. Yang anginan. Ya angin-anginan. Di match ini dia nunjukin kalau dia bisa sejago itu lagi. Cuman takeaway gue di match ini adalah gue bingung dengan Chevalier. Chevalier ini adalah kiper bagus, gue tahu. Cuman gue ngerasa PSG masih mengorbankan Donnarumma untuk ganti Chevalier ini. Oh iyalah. Tertusun. Makanya dia borong back. Dia Zabar. Kayak dia bakal ngerasain impactnya tuh di knockout stage ntar. Kalau dia ya kalau depannya bisa golin banyak sih, Iya, mau nggak kebobolan masalah. berapa nggak masalah. Iya. Cuma kalau dia ketemu yang game-game yang susah itu Ya, ketemu Inter, Donnarumma ketemu tuh kan Arsenal yang sih capek. save kemarin tuh kan satunya Donnarumma ya, selain forwardnya merah. Dan ini dia bisa nge-cost PSG menurut gua ya si Chevalier ini kalau dia nggak ini. Vitinya bro gila mainnya. Ya kalau kita ngomong fittingnya terus fittingnya menjago. Iya cuma maksudnya di kemarin tuh bener-bener Ya 10-an 10 Mat. Makanya tadi Papa bilang space-nya bertambah. Space-nya bukan bertambah lagi sih, itu dimainin Iya. anjing. Gila. Pokoknya itu aja guys. Jadi itu aja guys. Sebenarnya ada sih terakhir ya menurut Ada. gua ini menarik juga dan salah satu pemain yang gua harapkan di Liga Primer moncer tapi jagonya di Liga Champion doang. itu Anthony Gordon, Newcastle Benfica. top skor Champions League Mourinho bubar. 3-0. Itu bukan bubar lagi itu mah ngeledek jatuhnya. 3-0. Harvey Barnes lu lihat gak golnya tuh? Gila. Yang ke satu atau kedua gitu. Itu yang Yang mantul. umpan-umpanan. Iya, yang Wah. wah gila. Nggak sehat sih itu nggak sehat juga. Iya. Iya, bagus banget. Kacau itu. Ya Mourinho. Tapi gue bingung hancur. kenapa ya dia belum menampilkan performanya di Premier League. Premier League. Nggak, Newcastle panasnya selalu telat di Premier League. Bar- Enggak, kayak Barnes sama Bar juga Gordon. cadangan kan. Nggak, sabar aja sabar. Menurut gua kalau misalnya ngomongin Newcastle sabar. Karena entar season mulai tengah Newcastle bakal dominasinya lumayan gila deh. Dia di UCL ranknya juga tinggi loh soalnya Newcastle dia Nick menang. Pope assist pakai tangan. Wah iya itu gila tuh. Tangan Lemparannya gila, gila. jauh Ih, banget. Itu nggak masuk akal. Nggak sehat sih itu. Iya. Itu kayak kita nggak lihat tuh nggak sih lo? Nggak ngeh. Dilempar, bukan ditendang ya. Gila, Dilempar. kayaknya. Itu Nick Pope pertama kali gue ngeliat kayak gitu. Agak nyolot sih lemparnya. Sambit 65 bola. yard, Pai. Gila. Iya jauh itu jauh sih, jujur Pak. jauh.
Dan dia sekarang juga mission impossible buat Mourinho juga. Dia masih ngelawan tim-tim besar juga dan dia bilang kalau mau qualify gue harus secure seenggaknya 10 sampai 11 poin. Sekarang poinnya 0. Dia sekarang poinnya Benfica tuh 0. Dan abis ini tapi main di kandang beberapa kali dan itu harusnya bisa di turning point Lawannya mereka. siapa tapi? Coba. Ya lawannya kalau nggak salah kemarin tuh dia masih ketemu tim-tim besar deh pokoknya. Bayangin. Tim-tim gede. Benfica Ajax di bawah Khairat. Khairat 1 poin Iya. semalam, anjing. Dia tuh masih Benfica tuh masih ketemu Leverkusen, masih ketemu sama Ajax bisa lah menang dia. Napoli masih ketemu sama Juventus juga. Menang lah pasti. Masih ketemu Madrid. Menang itu, menang. Masih ketemu Madrid. Menang. Nggak lolos sih. Susah. Susah. Tapi kalau Karena apalagi lo kan kita harus bicara jadwal makin padat. Nah, jadi emang lu kayak tim-tim Arsenal, kayak PSG ngejar poin sekarang tuh menurut gua pintar gitu loh. Gaspol di mungkin 4-5 pertandingan pertama nih, nanti 3 ya terserah dah. tinggal rotasi dia ya. Rotasi. Tapi ada apa sih sama Spurs ya? Lagi menurun banget sekarang 0-0 lagi lawan Monaco. Iya. Digempur. Spurs iya. Vicario terbang. Gila-gilaan Vicario-nya. Udah itu. Habis sih udah. Spurs udah habis. Lo mau bahas apa? Tuh tim aneh. Iya. Gak bisa megang bola, Menang gak lawan bisa City, ini. bagus banget abis itu kayak tai mainnya. Aneh itu. Padahal Pogba kemarin kelihatan latihan dia main gak sih Pogba tuh? Jujur gue nggak ini matchnya, tapi gue sempat sekelas lihat tuh sebelum ke Madrid Juve menarik matchnya. Cempong ya main. Wah cempong Chelsea. Ansu Fati. Ansu Fati. Ya pokoknya ada tim itu aneh lah. Biasanya Ansu Fati, Gua mau ada Balogun, pemain lo Mat. Iya Balogun. Oh belum main makanya dia. Agak aneh makanya gue bingung ngapain sih. Cek Hendrike juga bagus belum nih. dapat match fitnya. Udah dapat katanya udah bilang dapat. Kehrer. Nggak tahu juga sih harusnya Iya, kalau ngeliat sebenarnya- badannya sih fit aja ya. Iya makanya. Cuman Danso doang sih pemain penggantinya Spurs, sisanya palingnya Bentancur, Kudus, Beckham, Otopov, ada Gila ya. Abdul Benfica 23 shot, 8 save dari Vicario. Benfica. 23 shot Monaco. Benfica. Benfica dan Monaco. pembelian Vicario 8 save. dan Xavi Simon juga belum kelihatan sama sekali. Simon tuh Randal Kolomuani under-under juga nggak banget. kelihatan. Jadi ini kayak Juve-nya lawan Madrid ya. Iya. Persis 8 save. Mantap. Kan bedanya dia 10 golin ratingnya aja. Pak. Sini Pak. Siapa? 8 save kan 8. Iya. Kayak di Gregorio. Harusnya dia beli Vicario sih, bukan Chevalier tuh salah dia. Iya kan? Pendek paling better dia sih. Iya, Chevalier. Iya oke sih. Enggak, dia juga gak pendek, paling tinggi, Pak. Siapa? Cuma perkara build up doang Vicario. Vicario dibeli. Chevalier juga kan maksudnya dibanding Donnarumma, Oblak kan 2 meter 2 meter tuh. Ini kan 190 paling. Yang dibanding orang Kurus gitu. Dibanding Alisson yang tinggian Vicario. Ya, tapi kurus. Iya sih. Alisson juga gak tinggi 90 paling. Iya, tinggian gue. Yo. Masih ada isinya anak lempar. Ya udah berarti Itu aja nggak ada lagi ya? Gue jing. Iya. Hostnya jing. Terus-terusan dipotong Iya, dia. bisa 2 kali match orang diambil. Jiwanya dia host. kayak keceplosan. Oke guys, thank you. Itu aja mungkin bahas Champions League-nya. Kita jangan lupa subscribe, follow pape.js, follow Bang Gundo. Nggak usah di follow dia, oke? Arsenal Fox. Follow Karim Nasar. Sampai ikut Championship. Oke, subscribe Gromol. Udah sampai jumpa di video selanjutnya. Let's go. Let's go.